di Bekasi. Dia mau tanya, mungkin tadi kita udah menjelaskan di awal, tapi nggak apa-apa kita ini lagi. Apakah korelasi antara makanan yang tercemar logam berat dan pestisida yang Mbak Nunung ini baca di literatur adalah karsinogenik atau pemicu kanker? Kemudian pertanyaan kedua, kapan ada sesi keduanya Dokter Lukman dengan Buya? Halo, ada yang nagih. Silakan dijawab. Ya, oke ya. Ini logam berat dan Pestisida. pestisida. Iya, untuk pertama logam berat itu yang paling sering di ini merkuri ya, atau ya, Merkuri dan timbal ya, PB. ya, ya. Kalau dulu itu yang waktu sejarah kanker pertama itu yang banyak ini itu chimney itu apa? Asap itu ya. Cerobong asap. Ya, cerobong asap itu memang itu menimbulkan faktor risiko terjadinya kanker, terutama kanker di paru-paru karena masuk ke saluran napas. Pernapasan. Nah, beberapa logam berat itu memang menjadi faktor risiko terjadinya kanker yang banyak diketahui itu misalnya asbes atau yang buat atap Atap. atau ya itu meningkatkan risiko terjadinya kanker di saluran pernapasan. Kemudian beberapa komponen logam di rokok itu juga meningkatkan risiko. Nah, kalau yang logam berat dan masuk ke makanan itu memang ya karena sifatnya toksik ya, jadi semua bahan yang toksik itu dapat mengendap, terutama kalau dari yang masuk ke makanan biasanya itu di hati atau di hepar, karena hati itu adalah pusat penetralisir racun. Nah, itu dapat mengganggu proses-proses metabolisme di situ sehingga pasiennya itu bisa meningkatkan faktor risiko terjadinya kanker. Nah, khusus untuk pestisida, nah ini merupakan bahan yang lazim digunakan di dunia pertanian ya untuk meningkatkan hasil pertanian, tetapi itu juga berefek bagi kesehatan kita karena biasanya pestisida itu kan tujuannya membunuh serangga atau hama tanaman, tetapi dia itu ada beberapa jenis pestisida itu yang bila masuk ke dalam tubuh manusia itu merubah atau mempengaruhi sistem hormonal. Rata-rata pestisida itu larut dalam lemak sehingga dia mengganggu fungsi hormonal manusia. Mungkin ada penjelasan lebih detailnya yang nggak perlu ini ya. Rata-rata kalau jenis-jenis beberapa jenis kanker yang berkaitan dengan hormon, misalnya payudara atau indung telur atau prostat, nah itu bisa terpengaruh dari air minum atau makanan yang tercemar. Nah, beberapa hal yang harus kita masuk dalam baik itu orang awam atau semua orang yang peduli itu untuk mencegah atau mengurangi efek pestisida itu baik di pertanian, pencemaran di tanah, juga ke makanan kita. Mungkin sudah ada tahu ya kalau mau masak sayur ya harus dicuci dengan air mengalir atau buah dengan air mengalir sampai bersih dan dibilas paling tidak 5 kali untuk menghilangkan pestisidanya itu.